Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria Bahanan, NIM 18 19 10 50 10 56, mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kaitan antara Omnibus Law, OSS, OMP dengan Sistem Informasi Perencanaan dan SIG. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu Omnibus Law, yang kedua OSS atau Online Single Submission, yang ketiga yaitu OMP, One Map Policy. Yang pertama yaitu Omnibus Law. Omnibus Law adalah regulasi atau undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Secara harfiah, definisi Omnibus Law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa Latin. Ini omnis yang berarti untuk semua atau banyak. Artinya itu Omnibus Law merupakan teknik atau metode untuk membuat regulasi atau undang-undang yang mencakup banyak subjek atau materi pokok dengan tujuan tertentu, guna menyimpangi suatu norma peraturan. Dengan Omnibus Law, cipta lapangan kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui yang pertama penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, yang kedua peningkatan investasi yang meningkatkan income dan daya beli dan mendorong peningkatan konsumsi, yang ketiga peningkatan produktivitas sehingga dapat meningkatkan income dan daya beli dan konsumsi. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan SIP dan JIS. Dengan adanya Omnibus Law akan mempercepat proses sinkronasi peta-peta yang berisi informasi geospasial pada One Map Policy. Proses tersebut dibantu dengan bantuan teknologi JIS atau WebJIS. Yang selanjutnya itu OSS atau Online Single Submission. OSS sendiri yaitu sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian atau lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. OSS sendiri dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum untuk Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Konsep perizinan melalui OSS yaitu yang pertama menggunakan satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha, dan satu format izin berusaha. Izin usaha dan izin operasional atau komersial. Yang kedua yaitu perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku utama. Yang ketiga yaitu pemenuhan komitmen diselesaikan di kementerian atau lembaga dan atau Pemda. Kemudian lembaga tersebut menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui OSS. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan SIP dan JIS. Peta digital yang menjadi hasil akhir dari pengintegrasian antara OSS dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR
disajikan melalui bantuan teknologi yang bernama WebGIS. Satu kesatuan ini juga termasuk ke dalam SDSS atau Spatial Decision Support System atau pengambilan keputusan dengan bantuan teknologi geospasial. Yang selanjutnya itu OMP atau One Map Policy. OMP sendiri itu OMP atau kebijakan satu peta merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial yang memberikan 3 mandat utama kepada BIG untuk membangun info geospasial dasar atau IGD. Membina informasi geospasial tematik atau IGT yang diselenggarakan kementerian atau lembaga serta membangun infrastruktur informasi geospasial atau IIG. Beberapa persoalan yang muncul akibat tumpang tindih informasi memunculkan konflik agraria terutama di wilayah perbatasan akibat sengketa tanah dan pembangunan tata ruang dan wilayah yang tidak sesuai pun tidak dapat dihindari. Konflik agraria di Indonesia hingga 2 Mei 2018 sejumlah 334 kasus dengan luasan total 233.000 hektar tercatat oleh kantor staf presiden. Berdasarkan investigasi lebih jauh, diketahui bahwa akar dari persoalan tersebut adalah aplikasi standar dan format peta yang tidak seragam oleh stakeholder atau kementerian, lembaga, pemerintah dan swasta, mitra pembangunan atau LSM dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait. Adapun berbagai manfaat dari OMP atau One Map Policy adalah sebagai berikut. Pertama itu membantu percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui penggunaan peta referensi dengan standar dan format yang sama dan dapat diakses melalui secara satu pintu melalui geoportal. Selanjutnya yaitu efisiensi dan peningkatan kepastian perolehan izin serta status lahan bagi investor terutama dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur melalui implementasi sistem OSS atau Online Single Session. Yang selanjutnya itu kebijakan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur semakin merata dan tepat sasaran sesuai dengan tata ruang yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu memberikan satu standarisasi yang sama dan transparan dalam mengukur lahan area pembangunan dan pembangunan tata ruang wilayah. Selanjutnya memantau dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti hasil perkebunan, pertambangan, sumber daya lahan, hujan tropis secara transparan sehingga pemanfaatan lahan semakin optimal dan terintegrasi. Aspek perencanaan, pemanfaatan ruang nasional serta pengambilan keputusan tata ruang wilayah dapat lebih efektif dan efisien melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah. Yang selanjutnya itu hubungan dengan SIP dan GIS. Ya. Peta yang terdapat dalam One Map Policy dapat digunakan sebagai input data perencanaan suatu wilayah dan menghasilkan kebijakan pemanfaatan ruang untuk melakukan pembangunan wilayah. Dan selanjutnya itu Omnibus Law, OSS dan OMP memiliki hubungan yang erat dengan sistem informasi perencanaan dan geografik informasi sistem. Hal itu terjadi karena proses-proses dalam pelaksanaannya memanfaatkan data informasi untuk mengambil suatu keputusan.
Selain itu, dengan SIP dan JIS, Omnibus Law dapat mempercepat proses sinkronasi peta-peta yang menjadi dasar dalam menyusun dokumen tata ruang. SIP dan JIS juga mempermudah para pelaku usaha atau investor untuk menentukan lokasi kegiatan usaha atau proyek investasi. Sementara itu, untuk penggunaan kebijakan satu peta atau one map policy, SIP dan JIS digunakan untuk menampilkan atau mengolah informasi-informasi geospasial. Mungkin cukup segitu saja dari saya tentang penjelasan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.